Pada hakikatnya, hidup adalah sebuah perjalanan. Tapak demi tapak, langkah demi langkah. Namun, satu langkah saja menentukan perjalanan kita pada tahap selanjutnya. Hidup juga adalah sebuah pilihan. Dan hidup yang berkualitas berawal dari pilihan yang tepat. Gue Rizky Cahya Effendi, tapi dalam pergaulan, gue biasa dipanggil Zakir. Beginilah kehidupan gue. Bagi gue, hidup itu simpel. Hura-hura, senang-senang, poya-poya. Semua tentang kenikmatan. Hampir seluruh waktu gue habiskan untuk semua itu. Nongkrong, minum, judi, narkoba, berkelahi adalah bagian hidup gue. Dalam pergaulan, gue adalah orang yang sangat berpengaruh. Semua orang respect, bahkan bukan hanya mereka, tapi juga semua orang yang mengenal gue. Telunjuk gue adalah titah bagi mereka. Siapa saja yang berani menghadang, kami siap ajak berperang. Di sini, gue belajar bahwa persahabatan adalah kesetiaan, saling menjaga satu sama lain, saling mendukung, dan saling melindungi. Gak peduli benar atau salah, tapi gue akan lakukan apapun untuk menjaga kehormatan kelompok. Kami memang senang menantang bahaya, menguji nyali kami sampai seberapa jauh kami bisa menghadapinya. Boleh dibilang, kami lebih menggunakan otot kami daripada otak kami. Karena dalam kehidupan kami, kekuatan adalah kekuasaan, dan kekuasaan adalah kehormatan. Minuman keras, narkoba adalah sahabat setia. Karena hanya ini yang bisa melupakan gue sejenak pada kepenatan. Hanya ini yang bisa membuai gue dalam kenikmatan, hidup tanpa beban. Setiap pulang ke rumah, ia tak bisa membawa kebahagiaan bagi anak istrinya. Meskipun indah sambutan sang istri, tapi baginya semua itu tak bermakna, hampa.
Baginya rumah tak layaknya seperti sebuah pondok penginapan, hanya sekedar tempat melepas penat dan pergi kembali saat ia harus pergi. Semuanya ia lakukan sesuka hati, bahkan mengabaikan anak dan istri. Hanya pertengkaran yang menghiasi kehidupan rumah tangganya. Sekeras apapun usaha sang istri dalam menyadarkannya, namun semua seperti percuma. Sementara di sudut lain, seorang anak kira-kira berusia 11 tahun menyusuri jalan mencari sesuap nasi. Dengan bertelanjang kaki, ia langkahkan kakinya yang mungil untuk berjuang bertahan hidup. Sungguh miris dan ironis. Kehidupan seperti sekeping mata uang, memiliki dua sisi bersentuhan tapi bersinggungan. Siang, malam, kaya, miskin, benar dan salah. Tak biasanya, seperti siang itu, ia tampak penasaran melihat seorang anak yang berdiri tepat di hadapannya. Dengan rasa penasaran, ia memanggil anak tersebut. Bahkan, ia tanpa ragu mengajak si anak untuk makan bersama. Tapi si anak dengan tegas menolak. Kontan, ia pun berinisiatif untuk memesankan makanan tersebut agar bisa dibawa pulang. Belum selangkah kaki si anak keluar dari tempat itu, ia pun menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Sungguh, pemandangan yang tak biasa. Sikapnya yang biasa kasar, kala itu terlihat tampak lebih sejuk. Entah apa yang ada dalam benaknya. Semuanya tak usai sampai di sini saja. Sesampainya di rumah sang anak, kali ini ia tertegun mendapati kenyataan bahwa ia adalah kakak dari dua adik yang masih sangat kecil. Terlebih setelah mengetahui bahwa mereka adalah anak yatim piatu yang hidup tanpa ayah dan ibu. Bahkan tak ada saudara dan kerabat yang membantu. Di usianya yang masih belia, ia rela jadi tulang punggung bagi kedua adiknya. Saya terpekur. Semuanya nyata di depan mata. Allah seolah ingin memberikan pelajaran. Ia juga seolah sedang menasihati diri ini. Ya Allah, inikah hidayah itu yang selalu menjadi bagian bait doa dari ibu dan istri hamba? Saya seperti ditampar. Saya tak berdaya, tak lagi bertenaga,
tak mampu berkata. Semuanya tak bisa terelakkan. Bagaimana bisa saya bisa selemah ini? Bagaimana juga saya bisa selalai ini? Saya tinggalkan Allah, saya tinggalkan kebahagiaan yang abadi demi mengejar kesenangan yang hanya sesaat. Saat ini, di hadapan saya, Allah tunjukkan pemandangan yang luar biasa. Allah seolah sedang menyindir saya. Bagaimana bisa bocah-bocah ini bisa dengan tenang menghadapi kerasnya dunia, padahal mereka hidup berkesulitan seperti ini? Bagaimana bisa aku bisa setolol ini? Allah berikan semua yang saya inginkan, tapi saya tak bisa laksanakan semua yang Ia titahkan. Ya Allah, masihkah terbuka pintu taubat itu untuk hamba? Beginilah kehidupan sang anak. Semenjak ditinggal orang tua, mereka hidup mandiri, melakukan semuanya sendiri, mulai dari mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan hingga mencari uang sekedar untuk menyambung hidup. Bahkan ia juga hidup dari belas kasih orang. Keesokan harinya ia putuskan untuk kembali berkunjung ke rumah anak itu. Seorang anak yang telah mengantarkan ia pada gerbang kesadaran. Seorang anak yang telah mendekatkannya pada pintu pertaubatan. Seorang anak yang telah menariknya pada jalan kebenaran. Baginya, anak itu memanglah tak lebih besar darinya, tapi jiwanya jauh lebih besar. Ia rela mengorbankan seluruh egonya dengan merawat dan menghidupi adik-adiknya sepeninggal ayah dan ibunya. Kali ini ia bawa sekantong besar plastik berisi makanan. Pikirnya ia bisa membawa sedikit kebahagiaan bagi mereka. Lagi-lagi Allah sedang memainkan dia dalam perannya. Termasuk siang itu, awalnya dia bermaksud ingin lebih dekat dengan anak yang sudah menjadi jalan titik balik kehidupannya. Namun dalam momen tersebut Allah malah mempertemukannya dengan sahabat lamanya. Bukan hanya pertemuan yang membuat ia tertegun, tapi ia seperti melihat sosok lain dari sahabatnya itu. Ia seolah memang sudah jadi bagian dari skenario Allah. Jauh dari kesan kebetulan, ia memang sengaja Allah kirimkan untuk menghidupkan hatinya yang sudah mati. Dari sahabatnya, ia mengetahui bahwa setiap hari ia selalu mengirimkan makanan sekedar untuk mengganjal perut. Dan itu rutin ia lakukan sepeninggal ayah dan ibu sang anak wafat. Setelah pertemuan itu, saya tekankan untuk mulai menata diri. Terlebih dengan hati ini, memang tak mudah. Mungkin
Ini alasannya Allah mempertemukan saya dengan sahabat lama saya itu. Mungkin juga agar ia bisa jadi jalan tuntunan hidup saya. Bahkan kami juga bertekad untuk bisa membawa perubahan bagi sahabat-sahabat kami yang lain dan juga bagi lingkungan kami. Jika mengenang masa itu, betapa bodohnya saya merelakan setiap saat untuk bermaksiat hanya untuk kenikmatan sesaat. Ya Allah, saya hanya pendosa. Jangankan beribadah kepadamu, mengingatmu saja aku tak mampu. Namun aku bersyukur dengan semua yang telah Engkau anugerahkan pada hamba. Oleh karena itu, terimalah taubat hamba. Perjuangan itu sebuah proses, memang melelahkan, tapi semua terbayarkan. Allah mengabulkan doanya, bahkan Ia bayar lunas usaha dan perjuangan mereka. Dia memang bukan orang yang soleh, tapi juga tak mungkin hidup terus menjadi orang yang salah. Karena jika Allah telah menurunkan hidayah, setiap orang pasti bisa berubah. Sekeras apapun hujatan, sebesar apapun ujian, sesulit apapun perjuangan, dia hanya ingin punya makna di hadapannya, punya arti meski baru sekedar niat dalam hati. Semuanya untuk Dia yang telah beri segalanya, Allah Sang Maha Pencipta.